Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang pembahasan materi sejarah pemilikan. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan nasionalisme, sehingga muncullah rasa persamaan terhadap bangsa-bangsa yang terjajah pada saat itu, yang nanti munculnya sebuah negara-negara maju, terutama di Asia dan di Afrika. Baik, kita akan membahas tentang nasionalisme Asia, Afrika. Sebelum kita bahas tentang nasionalisme, kita akan mempelajari kembali sedikitnya tentang apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme, kemudian negara-negara mana saja sih yang akan kita bahas pada video-video berikut ini. Nah, untuk mengawalinya, adanya sebuah pertanyaan, apa sih nasionalisme itu? Jadi, kalau nasionalisme itu berasal dari kata nation, bahasa Inggris yang artinya bangsa atau yang lebih lanjutnya pergantian, yaitu rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang timbul oleh persamaan tradisi, nasionalisme tentunya, yang merupakan salah satu penyebab yang nantinya munculnya negara-negara baru. Nah, dari penjajahan ada beberapa hal yang menjadikan sebuah bangsa ini merasa dirinya memiliki persamaan. Yang pertama yaitu adanya persamaan sejarah. Jelas ketika suatu bangsa mengalami yang namanya persamaan sejarah bisa sebagai contohnya dalam adanya persamaan-persamaan yang dijanjah oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Akan tetapi dalam penjelasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang nasionalisme perkembangan di Jepang. Nah, dalam nasionalisme perkembangan di Jepang, Jepang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Jepang merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya. Nasionalisme lahir dengan bertujuan mengakalkan kedaulatannya dan berupaya membendung serta mengalahkan dirinya dari ancaman kolonialisme barat, tentunya. Nah, kemunculan nasionalisme Jepang itu terlihat dengan jelas saat datangnya Severi pada tahun 1854. Ya, walaupun sebenarnya fondasi nasionalisme ini telah terbentuk sejak politik isolasi yang disebut dengan Shokaku. Walaupun sebenarnya fondasi nasionalisme telah terbentuk dalam politik ini yang diterapkan Jepang pada abad ke-18, rupanya Kokasugi artinya negara-negara keluargaisme dengan adanya kata yang pantas digunakan pada saat itu. Ketika itu Jepang dikuasai oleh keluarga Tokugawa dan yang berupaya mengamankan sejak Jepang dari ancaman penjajahan bangsa barat. Nah, terutama Portugis, yakni dengan cara menerapkan politik isolasi. Tentunya dalam isolasi itu berlangsung proses pembentukan jiwa kejepangannya pada bangsa Jepang. Selanjutnya, kedatangan Perry merupakan ancaman penjajahan barat yang kedua kalinya, oleh karena politik isolasi yang dipandang gagal dan tidak sesuai dengan perkembangan dunia, maka harus diganti dengan modernisasi. Maka Kokasugi tidak lagi dipergunakan dan digantikan oleh Nahanu Narismu dan Kokinisugi yang artinya rakyat negarisme. Nah, penolakan terhadap ancaman bangsa barat ini dilakukan dengan modernisasi, dan ketika itu pula semangat nasionalisme ditiupkan lebih kencang. Gerakan nasionalisme selama satu dasawarsa pertama yaitu restorasi Meiji yang menjadi tonggak yang sangat penting bagi Jepang. Kaum pembaharuan melakukan restorasi yang diawali oleh suatu revolution from above yang mereka sebagai pelopor pergerakan nasionalisme. Mereka berasal dari golongan samurai yang termasuk kelas atas dan mereka melakukan perubahan secara cepat yang diarahkan dari atas ke bawah tentunya. Nah, dengan merujuknya pada 3 slogan yaitu Ishin yang kembali ke masa silam dan Sanozoi, terus hormat kaisar dan mengusir orang-orang yang biadab,
Lalu adanya Fokugoi yang militer, kuat, negara sejahtera. Maka akan dapat jelas bahwa pembentukan nasionalisme didasarkan pada unsur-unsur etnik. Nah, tentunya ada budaya dan politik, ketiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, bahwa pandangan masa Jepang adalah kaisar yang dipimpin tertinggi, orang sebagai yang sangat barbar tentunya, dan kedaulatan negara harus dipertahankan. Proses pembentukan nasionalisme itu dimulai dari golongan samurai dengan pengorbanannya demi melihat peningkatan kesejahteraan nasional. Demikian dengan restorasi Meiji yang dilaksanakan pada tahun 1868 tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan reaksi terhadap kedatangan bangsa barat di Jepang, melainkan juga upaya pembentukan kembali nasionalisme tersebut. Nah, modernisasi ini menjadikan Jepang sebagai negara-negara yang kuat dengan barat. Pada awal abad ke-20, Jepang walaupun jelas tipe aslinya tersendiri, yaitu sui generis, dapat diberi gelar kehormatan sebagai suatu kekuatan imperial barat. Dan karena bisa disebut sebagai negara nasional atau nasionalis seperti model barat yang ditirunya, nasionalisme Jepang pada tahun 1930-an dan 1940-an menjadi sangat tinggi, ekstrim dan agresif, ataupun ultranasionalisme. Nah, kaum ultranasionalisme ini mempunyai cita-cita meluaskan wilayah kekuatan kekaisaran Jepang. Cita-cita ini dibentuk pada Asia Timur Raya yang mengakibatkan keterlibatan dalam Perang Dunia Kedua dan sekaligus kehancurannya. Maka ketika Jepang diduduki oleh Amerika Serikat yang mula-mula dilakukan oleh tentara penduduk, dengan adanya menghilangkan semangat nasionalisme tersebut melalui pembubaran tentara dan mengadili penjahat perang, lalu membubarkan Zaibatsu dan mengendalikan demokrasinya. Nah, setelah Jepang terbebas dari pengaruh nasionalismenya, maka timbulnya masalah dalam upaya membangun kembali ekonomi. Hal ini karena pembangunan negara tanpa rasa nasionalisme dan patriotisme niscaya akan berhasil dengan cepat. Nah, suatu kenyataan Jepang mampu bangkit kembali dengan negara-negara maju sesuai penduduk Amerika Serikat dan perekonomian tumbuh secara spektakuler. Lalu timbullah apakah Jepang membentuk kembali nasionalismenya pada pasca Perang Dunia Kedua? Menarik untuk disimak yang dikemukakan oleh Edwin Reisenhower, kalau tidak salah untuk bacanya ya, bahwa tak ada bangsa yang lebih bersemangat melaksanakan internasionalisme ketimbang orang-orang Jepang, ataupun tegasnya Jepang menanggalkan nasionalisme pada tahun-tahun yang pertama sesudah Perang Dunia Kedua. Orang-orang Jepang jarang mendengarkan simbol-simbol nasionalisme. Sebagai contoh, bendera Jepang dan lagu kebangsaan yang semakin irit penggunaannya dibandingkan negara lain. Kokasugi dan patriotisme, Shikoku yang artinya negara cinta, sudah banyak ditinggalkan oleh Jepang. Kata-kata itu hanya digunakan oleh kaum-kaum ekstrim. Benarkah Jepang membangun negara tanpa nasionalisme? Nah, sesungguhnya kebanyakan orang Jepang mengidentik dirinya dengan negara dan sesama orang Jepang. Homogenitas bangsa Jepang yang merupakan ciri yang menonjol sehingga mereka tidak membutuhkan kata patriotisme beserta lambang-lambangnya untuk membina perasaan ini. Tentunya semua orang Jepang pasca perang tetap benar-benar bersifat nasionalistik dalam arti yang pokok. Mereka tidak peduli pada masalah yang dialami pada beberapa bangsa lainnya. Nah, bangsa Jepang memiliki dasar yang tidak ada bandingannya dalam berkorban untuk kepentingan nasionalnya. Lalu orang Jepang memiliki persamaan ketersendirian yang kuat sekali. Mereka sadar betul bahwa dirinya sebagai orang Jepang, sedangkan
Kesan pertama terhadap orang lain adalah bukan sebagai orang Jepang. Orang Jepang secara berkelompok yang seprofesi dapat menyamakan kepentingan-kepentingannya. Dan dalam daerah yang sama maupun yang berlainan daerah. Nah, hal ini berkembang dalam skala nasional bahwa penyatuan kepentingan-kepentingan yang dilakukan juga pada golongan atau kelompok yang berbeda pekerjaan pada lingkup biografi yang sangat luas, maka pada tingkat nasionalisme dapat diwujudkan gabungan kepentingan-kepentingan yang sama. Dapat dikatakan mereka tetap memiliki jiwa kejepangannya yang sangat tinggi. Mereka memiliki ikatan estetis yang sangat kuat tentunya. Oleh karena itu dapat dikatakan semangat internasionalisme ataupun nasionalisme orang Jepang tersebut hanya terdapat pada bagian luarnya saja. Sedangkan kedalamannya dalam ditemukannya apa yang dikenal nasionalisme sejati sangat jelas bahwa nasionalisme di Jepang itu didasarkan oleh ikatan etnis, budaya, dan tradisi negara. Jepang beruntung karena memiliki alat pemersatu bangsa, yaitu kaisar yang masih tetap efektif dan masa. Nah, selanjutnya ada perkembangan nasionalisme di India, di mana salah satu tokohnya adalah Mahatma Gandhi. Lalu peranannya dalam mewujudkan kemerdekaan di India. Nah, negara India terletak di kawasan Asia Selatan dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu, sisanya minoritas beragama Islam, Buddha, Sikh, Jain, dan Kristen. Seperti halnya di benua Asia, India juga pernah mengalami penjajahan pada masa kedudukan Inggris. Pada awalnya Inggris hanya mencari rempah-rempah di India dan akhirnya berujung dengan monopoli perdagangan serta menguasai India. Awal mulanya Inggris di India dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh Badan Niaga IC ataupun English East India Company sejak dibentuk pada tahun 1600-an oleh para pedagang London, di mana Badan Niaga ini oleh pemerintahan kerajaan Inggris diberi hak monopoli perdagangan di wilayah antar Inggris dengan dunia timur yaitu India, Indonesia, dan Cina. Nah, keberadaan Inggris di India dengan waktu yang cukup lama dan memuai niat yang menguasainya membuat masyarakat India tertindas dan dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Inggris tanpa diberi imbalan apapun. Nah, melihat kejadian tersebut, tergugahlah hati seorang politikus dari India yang bernama Mahatma Gandhi yang berusaha untuk melawan Inggris tentunya. Gandhi adalah seorang yogi yang terjun dalam politik, yang sebenarnya politik Gandhi itu tidak bisa dibedakan dari agamanya. Ia menyatakan bahwa rasa patriotisme adalah sebuah pengabdian kepada agamanya. Dalam politik, ia berpegangan pada pertimbangan moral dan sebagai Mahatma, ia berpendapat bahwa tepatnya bukanlah di dalam gua ataupun kuil, melainkan di tengah-tengah hiruk-pikuk perjuangan rakyat untuk hak-haknya dan demi kebenarannya. Agama Gandhi membuat menjadikan seorang berpolitis dan politiknya beragama sebagai politik yang berjiwa Mahatma ataupun Mahatma yang berjiwa politik, serta segala kemampuan yang diperoleh dari sikap penahan diri. Gandhi tidaklah mungkin tercapai cita-citanya jika tidak mempunyai senjata yang khas. Ya, senjata seperti ini dijadikan sebelumnya dan masih ditiru sampai saat ini. Gandhi menyebut namanya senjata itu adalah Satyagraha. Satyagraha berarti kebenaran. Agraha adalah kekuatan. Jadi Satyagraha dapat diterjemahkan menjadi kekuatan jiwa. Nah, keluarga Gandhi merupakan penganut setia paham Vaishnava, sebuah praktek beragama Hindu yang mengutamakan pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan mengalami proses pencampuran dengan Jainisme. Jainisme ini adalah aliran agama di India yang salah satunya ajaran adalah melarang keras praktek kekerasan dan pembunuhan terhadap segala jenis hidup
Keluarga Gandhi menganut kasta Banya. Kasta ini merupakan salah satu bagian dari kasta Waisya yang kebenarannya atau kebanyakannya mereka bekerja sebagai petani dan pedagang. Nah, Mahatma Gandhi ini mengajak masyarakat India untuk melawan Inggris dengan cara berpolitik yang bekerja sama dengan pihak asing demi terbebasnya disiksa oleh Inggris dan mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. India juga akan mendapatkan apabila mereka masih bisa berhubungan dengan pemerintahan ataupun orang Inggris. Satyagraha resmi digunakan sebagai strategis untuk meraih kemerdekaan. Demi untuk mempertegas dari perjuangannya, Gandhi memilih roda pemerintahan sebagai lambang pembebasan. Ia mengajak orang yang melakukan pekerjaan tersebut untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekonomi pedesaan. Untuk pertama kalinya, Satyagraha dilakukan untuk menolak undang-undang yang dibuat oleh Inggris yang menuntut semua orang India di atas umur 8 tahun didaftarkan dan diambilkan sidik jarinya dengan resmi untuk tidak masuk Transvaal secara ilegal. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan diberikan denda, dipenjara, dan dikeluarkan dari provinsi. Gandhi mengajak masyarakat India untuk melawan Inggris dengan cara politiknya. Nah, yang disebut Satyagraha yaitu melawan tanpa kekerasan demi terbebasnya dari siksaan Inggris untuk mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Pada awalnya masyarakat India tidak mau mengikuti ajaran Gandhi tersebut, tetapi setelah diberi penjelasan tentang ajaran Satyagraha bahwa melawan Inggris tanpa menggunakan kekerasan bukan berarti tunduk terhadap pemerintahan Inggris, hanya saja akan diperangi oleh kejahatan yang dilakukan oleh Inggris, bukan orang Inggris yang diperangi. Untuk pertama kalinya, Satyagraha dilakukan untuk menolak undang-undang yang dibuat oleh Inggris yang menuntut semua orang India di atas 8 tahun daftarkan sidik jarinya dengan resmi dan tidak masuk Transvaal secara ilegal. Jika tidak melakukan tersebut, maka akan diberikan denda, dipenjara, dan dikeluarkan oleh provinsi. Nah, Gandhi memimpin orang-orang India untuk menolak undang-undang tersebut dan akhirnya dipenjarakan oleh Inggris. Tak lama kemudian, utusan Jenderal Smuts yang mendatangi Gandhi dipenjara dengan mengatakan akan dicabutnya undang-undang tersebut jika orang India mendaftarkan dirinya untuk sukarela. Tawaran tersebut diterima oleh Gandhi dan akhirnya Gandhi dibebaskan oleh penjara. Nah, kantor-kantor Gandhi di Johannesburg menjadi markas besar umumnya gerakan Satyagraha. Di saat lain, pertanian Poenis Natal, di pertanian itu mereka hidup secara sederhana. Mereka tidur di bawah langit, di atas kain tipis, kecuali bila hujan mereka menghindari kesendangan material yang memusatkan diri pada perlawanan yang akan datang. Gandhi menulis bahwa seorang Satyagraha bila mungkin harus lebih berpikiran seimbang karena ini merupakan latihan perjuangan moral. Persoalan dan dihadapkan oleh orang-orang India tentunya saat ini adalah yang memutuskan untuk melawan larangan imigran ke Transvaal terhadap orang India dan dengan sengaja berusaha ditangkap. Dalam hal ini Gandhi meniru Thoreau untuk menjalankan ketidakpatuhan sipil. Dalam ketidakpatuhan ini mengatakan bahwa salah satunya menjadikan kewajiban yang berhak diterima kapan saja dan berbuat benar. Nah, yang merasa lebih terhormat untuk berada di pihak yang benar daripada menaati hukum. Setelah menjalankan ajaran Satyagraha yang mengajarkan orang-orang India untuk berpolitik non-koperasi, yaitu menolak bekerja sama Inggris dengan tidak membeli barang-barang yang dibuat oleh Inggris, tidak sekolah yang didirikan oleh Inggris, tidak membayar pajak kepada Inggris, dan tidak bekerja di pemerintahan kolonial Inggris. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian orangnya India, Gandhi menyerahkan dapat memakai produk dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masing-masing dengan membuat sendiri dan tidak ketergantungan pada Inggris. Nah, Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa dalam perlawanan ini terdapat campuran aneh antara nasionalisme, politik, agama, dan mistisme dan fanatisme, sebuah demoralisasi terbelakang dari orang-orang yang patah semangat tiba-tiba menegakkan punggung mereka dan mengangkat kepada mereka
dan mengambil bagian dari dalam disiplin aksi bersama dalam skala seluruh negeri. Dengan politik non-koperasi tersebut membuat kas negara Inggris semakin berkurang. Ditambah lagi dalam orang-orang Inggris ini menghambur-hamburkan kekayaan akibat kas negara. Nah, pada tahun 1942 bulan Agustus, Gandhi memperkasai program Quit India karena menuntut agar orang India terhadap Inggris segera keluar untuk meninggalkan India secepatnya, serta untuk menggalang massa dalam skala yang luas dengan dasar tanpa kekerasan. Program ini disahkan oleh BP Kongres pada tanggal 8 Agustus 1942. Nah, semua yang dilakukan Gandhi itu yang dilakukan untuk mengusir koloni Inggris dari India. Nah, selanjutnya ada nasionalisme di Filipina. Jadi pada masa penduduk Amerika Serikat pada tahun 1898 sampai 1936, di mana penduduk Amerika Serikat ini di Filipina tidak bisa dilepaskan dari perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol pada tahun 1898. Perang tersebut bisa terjadi karena kapal ini milik Amerika Serikat dikirim ke Kuba meledak di pelabuhan Havana. Nah, kapal itu sedarinya digunakan untuk menjemput warga Amerika Serikat di negara Kuba yang sedang mengalami revolusi melawan Spanyol. Hasil akibatnya peristiwa tersebut, Amerika menuduh pemerintahan Spanyol di Kuba yang melakukan sabotase terhadap kapal tersebut, sehingga pecahlah perang antara Spanyol dan Amerika. Nah, perang antara kedua negara tersebut ternyata berpengaruh ke wilayah kekuasaan Spanyol di Asia Tenggara, yaitu di Filipina. Pasca pecahnya perang antara kedua negara tersebut, pemerintahan Amerika Serikat memerintahkan Commodore George Dewey yang sedang berada di Hong Kong untuk menyerang wilayah Filipina yang merupakan kekuasaan Spanyol. Dewey yang bersama pasukannya berangkat ke Filipina dan berhasil menguasai daerah pelabuhan di Manila. Di saat yang bersamaan, pasukan Jerman juga mendarat di wilayah Manila demi kekuasaan terhadap Filipina dan melakukan manuver yang mengganggu pergerakan pasukan Amerika Serikat. Nah, Dewey yang melihat hal tersebut menganggap apa yang dilakukan Jerman yang merupakan upaya untuk memancing perang, dan Dewey pun mengancam akan menyerang juga berupaya untuk menguasai Filipina, yang akhirnya pihak Jerman pun memilih mundur dari wilayah Manila. Namun kanselir Jerman itu tetap ingin menguasai Filipina dan menanti kekuatan Amerika yang melemah baru menyerang. Hasil memudahkan langkah penguasaannya Filipina. Pada Commodore Dewey menghubungi pemimpin revolusi Filipina yang diasingkan di Hong Kong, yaitu Emilio Aguinaldo, untuk membantu pasukan Amerika Serikat melawan Jerman dan juga Spanyol. Dewey juga nama pemerintahan Amerika Serikat akan menjanjikan kemerdekaan bagi Filipina jika Aguinaldo mau membantu pasukan mengalahkan Jerman dan Spanyol. Nah, Aguinaldo pun akhirnya kembali ke Filipina dan tiba tanggal 19 Mei 1898. Sesampainya di Filipina, Aguinaldo mengkampanyekan kepada rakyat Filipina untuk berperang melawan kolonialisme Spanyol dan mencapai kemerdekaannya. Alhasil, selama kurun beberapa minggu setelah kedatangan Aguinaldo, rakyat Filipina berhasil menguasai semua wilayah Luzon di Filipina kecuali Manila. Keberhasilan ini rakyat Filipina mengalami euforia, termasuk Aguinaldo. Akhirnya pada tanggal 12 Juni 1898, Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaannya terhadap Filipina dari penjajahan Spanyol di kota Kawit.
Namun permasalahan baru muncul. Manila sebagai pusat pemerintahan Spanyol di Filipina berhasil ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Keberhasilan ini menaklukkan Manila yang membuat pemerintahan Spanyol mengakui kekuasaan Amerika Serikat di Filipina dan tidak mengakui kemerdekaan rakyat Filipina. Aguinaldo merasa geram sikap Spanyol tersebut, namun ia tetap berupaya mendorong Amerika Serikat untuk mengakui berdirinya Republik Filipina. Demi mencapai hal tersebut, Aguinaldo mengutus Felipe Aguialicio untuk terlibat dalam perjanjian Paris terkait masalah nasib negara Filipina. Nah, pada tahun 1898 tercapailah perjanjian Paris yang menyatakan perwakilan Filipina. Lewat perjanjian tersebut diputuskan bahwa wilayah Filipina milik Spanyol yang berpindah tangan menjadi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat adalah McKinley, kalau nggak salah sebutnya, beranggapan bahwa Amerika mendapatkan tugas yang sangat sulit untuk berperan sebagai pemilih. Filipina juga baru dikarenakan ia harus mendidik, memperadabkan, dan juga mempersiapkan pemerintahan yang baik bagi rakyat Filipina jika mereka suatu saat nanti Amerika yang berhasil menguasai Filipina dapat dikatakan melakukan pengingkaran terhadap apa yang disampaikan Komodo Dewey kepada Aguinaldo saat memohon bantuan dari rakyat Filipina. Nah, hal ini muncul perdebatan yang terkait hal tersebut sehingga nanti menimbulkan konflik antara pemerintahan Amerika di Filipina dengan rakyat Filipina. Nah, dalam penguasaan Filipina, Amerika Serikat menganggap bahwa mereka mendapatkan tugas untuk memperadabkan dan melatih orang-orang Filipina untuk membentuk pemerintahan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, McKinley membentuk badan konsultatif yang disebut Komisi Filipina pada tahun 1898. Komisi ini terdiri dari Presiden Universitas Cornell Jason Schurman dan Commodore George Dewey dan lain-lainnya. Mereka bertugas mendengarkan keluhan-keluhan rakyat Filipina, khususnya dari pemimpin tokoh revolusi Filipina Emilio Aguinaldo. Nah, komisi ini berhasil merumuskan beberapa hal seperti rakyat Filipina belum siap merdeka, sumber daya alam Filipina dicadangkan untuk rakyat Filipina, demisilitasasinya beberapa di wilayah Filipina, serta memberikan pendidikan bagi rakyat Filipina. Nah, adapun yang sang penentu dalam jalannya nasionalisme Filipina adalah Manuel Quezon. Nah, Manuel Quezon lahir pada 19 Agustus 1878 di kota Balaguer dari distrik El Príncipe. Yang Manuel Quezon menempuh pendidikan sekolah yang dibentuk pemerintahan Spanyol yang ada di kota kelahirannya sehingga dia merasakan pendidikan gaya barat. Pada saat itu perang revolusi antara Filipina melawan Amerika Serikat. Nah, Quezon ini ikut serta membantu Aguinaldo untuk memperjuangkan kemerdekaan dari negara Filipina. Salah satunya membantu Aguinaldo meskipun gagal, akhirnya Quezon memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan di daerah Mindoro dan kemudian Tayabas. Nah, kiprahnya politik dalam Quezon ini dimulai pada tahun 1906. Saat itu berhasil memenangi pemilu dan terpilih sebagai gubernur di daerah Tayabas. Semenjak berkiprah di bidang politik, Quezon ini mengikuti dinamika yang ada di Filipina. Salah satunya adalah dinamika yang terkait bagaimana bentuk nasionalisme yang pas bagi Filipina, sehingga yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dinamika politik ini terjadi di masa awal. Kemudian Amerika Serikat yang di Filipina yang terkait pada nasionalisme Filipina, di mana masa awal penguasaan Amerika Serikat ini sekelompok golongan elit Manilenos yang kemudian oleh T.H. Pardo de Trava yang berupaya untuk Filipina menjadikan negara bagian dari Amerika Serikat.
Nah, hal ini dikarenakan mereka menginginkan Filipina mendapatkan perlindungan agar tidak dijajah oleh bangsa asing. Tapi dengan penggabungan Filipina dengan negara bagian dari Amerika Serikat, maka akan menghapuskan ketidakadilan status sosial dari masyarakat Filipina. Nah, angin perubahan berhembus pada saat Partai Demokrat yang dipilih pemilihan pada Amerika Serikat pada tahun 1912. Presiden Woodrow Wilson yang mendatangi pemilu untuk menyampaikan pada tahun 1913 bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Filipina adalah memberikan kemerdekaan penuh bagi Filipina. Sebagai langkah yang menyiapkan kemerdekaannya tersebut diterapkan kebijakan fisilisasi pegawai-pegawai pemerintahan di masa Gubernur Jenderal Francis Burton Harrison. Nah, selain itu dibuat juga Jones Law pada tahun 1916 yang isinya terkait pembentukan struktur pemerintahan yang kuat dan ideal bagi Filipina. Nah, namun dalam puncak kiprahnya, politik Manuel Quezon yang dicapai pada tahun 1934. Pada tahun tersebut ia pergi ke Washington dan mendorong Kongres untuk merevisi hasil Hillhouse Cutting Act yang hal ini disampaikan Quezon karena menurutnya kebijakan tersebut yang dinegosiasi Osmena serta Roxas tidak memberikan kemerdekaan penuh karena meskipun merdeka, tapi Amerika Serikat tetap bisa menanamkan pengaruhnya di Filipina. Akibatnya diperbolehkan mendirikan pangkalan militer di Filipina. Penolakan Quezon tersebut juga disetujui oleh Dewan Legislatif